proses menjadi PPLN itu bagaimana Kak? Bisa diceritakan nggak Kak? Ibu mau pilih apa? Bapak mau pilih apa? Kenapa? Dan bahkan ketika milih itu saya ikut tahun depan kira-kira kamu ada di Portugal atau sudah pindah negara. Akhirnya dari video itu mereka ngeh bahwa kita mau ada pemilu. Oh, maaf Pak, kita masih ada di laut, kita nggak bawa dokumen-dokumennya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat selalu dan terus semangat menyambut pemilu 2024. Saya Nona, host podcast KPU RI, ingin mengucapkan terima kasih kepada teman pemilih karena sudah setia menonton podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, hari ini episode yang berbeda dari episode sebelumnya, karena biasanya tamu kita datang ke studio podcast KPU RI, namun saat ini tamu kita streaming langsung dari salah satu negara di Eropa. Langsung saja kita sambut Kak Yusi. Yeay, halo Kak Yusi. Halo Kak Nona. Yusi. Alhamdulillah baik sekali hari ini, luar biasa, suhunya juga cerah. Oke, boleh di-spill nggak Kak Yusi sekarang lagi ada di negara mana sih? Oke, saat ini sekarang saya ada di Portugal, tepatnya di kota Lisbon, dan kebetulan juga hari ini saya live di KBRI. Jadi KBRI sekarang. iya betul. Wow, seru banget loh. Memang Kak Yusi tinggalnya sama jaraknya dengan tempat tinggal Kak Yusi dan KBRI jauh atau dekat? Sebenarnya cukup dekat. Kalau misalkan kita pakai mobil itu tidak ada, paling 10 sampai 15 menit. 15 menit tuh kalau macet banget gitu. Cuman kalau misalkan kita pakai transportasi umum ya memakan waktu 45 menit gitu, karena kita harus jalan ke bus stopnya, terus juga ya tahu kalau bus itu pasti muter-muter dulu gitu. Luar biasa. Kita beda 7 jam ya Kak ya? Iya benar sekali. Di sana sore ya Kak ya? Di sini sore, betul. Di sana pagi ya Kak ya, 7 jam kita bedanya. Oke, Kak Yusi saat ini di Portugal lagi apa? Sedang sibuk apa ini Kak? Oke, sebenarnya saya termasuk maba sih Mbak ini sekarang ya, mahasiswa baru juga ya. Jadi saya sedang melanjutkan studi untuk S3 saya di University of Lisbon, jurusannya sih tepatnya di ekonomi. Jadi saya ngambil ekonomi. Berarti berapa lama nih mabanya nih Kak? Saya maba ini baru tahun pertama saya. Jadi sebenarnya saya itu tiba di Lisbon itu akhir Agustus karena saya mulai kuliah itu 1 September. Itu jadi masih baru-baru juga, dan juga masih harus banyak explore tentang Lisbon dan juga Portugal sebenarnya. Agustus berarti sudah masuk summer atau sudah masuk autumn itu Kak? Agustus itu adalah ini summer ke autumn gitu. Jadi summer ke autumn iya, ya? masih panas tapi nggak peak banget gitu ya. Mungkin peaknya itu bulan Juni. Jadi aku belum pernah merasakan suhu 45 derajat, itu masih aman gitu. Banget ya Kak ya? Kalau summer itu panas banget. Iya benar, kalau summer bisa 40 hingga 45 gitu sih katanya. Seru banget. Terus itu kan summer kan kita ibaratnya kalau di Indonesia suhunya juga ya bisa terbilang 27 derajat ke atas ya Kak ya, 30-an derajat. Kalau winter Kak di sana, nah ngerasain salju nggak sih? Nah, enaknya sebenarnya ya Portugal ini itu seperti tropisnya Asia sebenarnya, tropisnya Eropa. Oh, tropisnya Eropa. Iya, tropisnya Eropa itu Portugal. Jadi barangkali kalau dulu itu waktu saya masih di Indonesia, jarang sekali kan masyarakat Indonesia itu kalau wishlist mau traveling Eropa itu memasukkan Portugal tuh kan jarang banget gitu ya. Betul. Nah, namun kalau misalkan teman-teman itu sudah sampai Eropa, di Jerman ataupun yang lainnya, terus kemudian itu nanya ke orang-orang lokal di Eropa itu, misalkan nanya wilayah Eropa mana yang harus kita kunjungi gitu, salah satunya mereka tuh selalu menyebutkan Portugal gitu. Suhunya berapa Kak kalau misalnya lagi winter?
Kalau winter itu kemarin ini kan udah mulai mau spring ya. Winter itu peaknya itu 4 derajat, 5 derajat seperti itu. Oh iya, jadi nggak terlalu Aman. dingin tapi masih bearable ya Kak ya? Iya, dan belum salju sih, kalau di mayoritas belum salju. Cuma memang di Portugal juga tetap ada beberapa wilayah yang ada saljunya, tapi hanya satu tempat aja sepertinya seperti itu. Oke, bicara mengenai maba ini, ambil kuliah apa Kak? Jurusan Oke, apa di sana? saya ambil di ilmu ekonomi, di ISEK-nya. Betul. Alasannya ambil ekonomi apa Kak? Oke, jadi kebetulan saya di Indonesia juga sebagai dosen di Universitas Negeri Malang, dan saya dosen di ekonomi pembangunan. Sehingga kan lebih baik kalau kita mengambil kuliah juga linear dengan studi kita yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Itu sih yang utama gitu. Oke, iya Kak. Kak, aku penasaran deh sama cerita perjalanan Kakak dari awal kuliah, kemudian hingga di Portugal sampai saat ini. Bisa diceritakan nggak sih Kak sedikit about your education journey? Oke, sebenarnya ini agak panjang ya. Cuma ringkasnya itu adalah sebenarnya saya itu sekarang domisili di Malang. Namun saya aslinya itu di Blitar. Di Blitar, bukan Blitar kota juga, tapi di salah satu desa kecil juga ya, kita sebut desa pojok gitu. Nah, dari situ nggak tahu kenapa, karena saya 4 bersaudara gitu ya, kakak-kakak saya itu emang nggak begitu suka sekolah gitu. Oh iya, Tapi kebetulan, iya benar, nggak begitu, ya namanya kakak-kakak saya kebetulan laki-laki semua nih Kak. Itu nggak begitu suka sekolah gitu. Sedangkan hanya saya satu-satunya yang paling senang menghabiskan waktu itu di sekolah. Mau itu SD, SMP, ataupun yang lainnya gitu. Nah, perjuangannya adalah waktu itu ketika saya ngambil ya, jadi waktu itu kan kita pasti ada yang masuk universitas jalur prestasi, ada yang ujian gitu ya. Kalau sekarang mungkin disebutnya SBMPTN gitu. iya. Nah, itu saya ikut di situ. Saya ikut, awalnya nggak tahu nih kenapa tiba-tiba milih ekonomi pembangunan. Karena saya dulu SMA-nya di IPA juga gitu kan. Nah, kedengeran nih ada salah satu dulu guru ya, guru di les-lesan itu di salah satu tempat les itu bilang, ngasih tahu, oh jurusan ini begini-begini. Terus habis itu dia bilang bahwa ekonomi pembangunan ini adalah sayangnya di sosial. Jadi di sini meskipun sepertinya itu ekonomi yang banyak hafalannya, tapi kalau yang ekonomi pembangunan itu akan lebih banyak mengaplikasikan matematika. Nah, akhirnya wah seru nih gitu kan. Yang dimana kalaupun saya IPA itu saya juga nggak begitu suka biologi dan juga yang lainnya, aneh kan. Wah kayaknya seru nih kalau ambil ekonomi pembangunan, karena kalau di IPA saya cuma suka matematika aja gitu kan. Jadi Akhirnya pas ya Kak ya? ya bener, akhirnya ya udah kita ambil itu ujian, kita masukkan di ekonomi pembangunan. Nah, waktu itu pilihannya juga ada 3 sih Kak sebenarnya, kan karena saya ambil IPJ waktu itu tahun 2008, itu 2 jurusan IPA dan 1 sosial gitu kan. Biasa karena kebetulan itu dapat info juga gitu dari dosen-dosen bahwa kamu kalau ambil pilihan pertama itu harus yang idealis, yang paling tinggi gitu kan. Iya. Ya namanya orang desa ya Kak ya, kita nggak tahu apa ya yang idealis, yang paling tinggi, kita juga nggak tahu arah kita itu mau kemana gitu. Masih labil banget gitu kan. Akhirnya oke, cari aja deh grade paling tinggi, terus waktu itu universitas paling bagus, waktu itu kita cari nih di internet gitu Kak. Oh oke, ada salah satu universitas, udah kita ambil di situ. Baru keduanya saya masukkan ekonomi pembangunan. Bener deh yang keterima ekonomi pembangunannya Kak, pilihan kedua gitu. Yang ekonomi pembangunan di Brawijaya ya Kak ya? Iya betul, di Brawijaya. Itu S1-nya kebetulan saya juga dapat beasiswa selama di Brawijaya, dan juga banyak dibantu oleh kakak-kakak dulu. Sampai sekarang ya ada organisasi BEM, di situ ada Advokesma. Jadi saya juga banyak dibantu oleh kakak-kakak Advokesma selama di Brawijaya. Dari situlah sebenarnya saya mulai tertarik, karena saya merasa sangat terbantu dengan organisasi, maka saya ikut organisasi gitu. Saya masuk juga. Organisasi berarti sejak di Malang Kak?
Betul, saya ikut organisasi itu sejak S1 di Malang di Brawijaya, gitu. Organisasi apa kalau boleh tahu, Kak? Oke, sebenarnya dulu agak banyak. Jadi kita sebut seleksi alam. Ini wajar banget buat mahasiswa baru gitu ya. Iya. Yang kita nggak tahu gitu organisasi mana yang akan cocok, yang akan fit dengan kita. Maka waktu itu saya pilih BEM, itu saya aktif di Advokesma. Alhamdulillah ini aktif gitu ya sampai akhir, sampai selesai kepengurusan. Terus juga yang lainnya itu waktu itu saya juga ikut beberapa HMJ dan juga yang lainnya, cuma yang lainnya itu tidak begitu aktif. Hingga akhirnya saya ketemu teman-teman, sebenarnya organisasinya sebelahan sama saya, yaitu LSME, itu lembaga kepenulisan. Saya tidak join di situ, tapi banyak teman-teman saya di situ. Akhirnya saya pengen nyoba gimana nih caranya bisa dapat uang tapi prestasi kita bagus, gitu kan. Betul. Nah, akhirnya nyari nih, wah ternyata di kuliah, selama kita kuliah itu banyak sekali lomba-lomba karya tulis ilmiah dan juga yang lainnya. Wah, kayaknya ini kalau misalkan saya ikut karya tulis ilmiah, terus kita kan harus ini ya, kalau jadi finalis itu harus pergi ke daerah tempat penyelenggaranya, pasti itu di luar kota, di luar pulau gitu. Jadi pikir saya adalah saya bisa jalan-jalan gratis, kalau menang itu adalah bonus dapat uang. Dan kalaupun kita izin untuk off kuliah, itu dispensasinya keren namanya. Ikut lomba gitu kan, dosennya ngelihat langsung, betul, oh anak ini bagus gitu, karena masuk impresinya bagus gitu. Nah dari situlah akhirnya lama-kelamaan saya di semester 7 mulai ikut asisten dosen dalam proyek-proyek penelitian di salah satu lembaga penelitian di Brawijaya juga. Oke, Kak, bicara mengenai Portugal, ini kan ada banyak negara ya Kak di dunia ini. Kenapa sih Portugal, Kak? Oke, menarik sekali nih pertanyaannya, kenapa Portugal gitu. Sebenarnya ini juga saya nggak tahu kenapa kepilih Portugal. Jadi waktu tahun 2019 saat saya masih menjadi dosen muda ya di Universitas Negeri Malang, waktu itu ada hibah untuk para dosen melakukan short course atau summer school, tapi melalui seleksi juga, yang mana Universitas Negeri Malang juga bekerja sama dengan mendapatkan dana dari ISDB, Islamic Development Bank. Akhirnya dari situ saya itu mulai nyari summer school gitu kan, mulai nyari summer school atau short course di bulan Juli seingat saya, di bulan Juli. Dan saya memang kebetulan juga tertarik tentang environmental economics yang beberapa tahun itu selalu kita bahas ya, terus kemudian melebar ke green economic, circular economic dan juga yang lainnya. Karena di kampus kami juga masih belum ada yang environmental economics. Nah, waktu saya cari di internet, lagi-lagi internet itu membuka wawasan dan membuka dunia kita ya Kak ya. Itu ketemulah ketika saya cari short course environmental economics, ketemulah salah satu negara Portugal. Ini Portugal apa, negara apa gitu kan. Awalnya yang benar-benar nggak tahu Kak nih, 2019. Oke lah, yang penting course-nya bagus, karena ketika kita mau apply atau submit untuk fundingnya itu pasti kita harus bikin proposal. Dan tentunya kita harus mencari alasan kenapa ambil short course itu. Jadi yang paling saya utamakan adalah short course-nya, bukan negaranya. Nah, akhirnya alhamdulillah setelah wawancara dapat itu fundingnya. Terus kemudian saya berangkat di tahun 2019 ke Portugal, tepatnya juga di Lisbon, tapi beda universitas dengan yang saya sedang studi saat ini. Ya itu, terus kemudian ternyata di 2019, wah enak, karena banyak juga ya negara-negara Eropa yang masyarakatnya itu tidak begitu bisa bahasa Inggris, apalagi kita yang nggak bisa bahasa lokal kan pasti akan kesusahan gitu. Nah di Portugal ini mayoritas itu bisa bahasa Inggris, dan even ketika mereka itu nggak bisa, mereka berusaha untuk misalkan cari Google Translate atau mereka berusaha untuk membantu kita gitu. Boleh ya Kak ya? Jadi iya benar banget. Jadi lumayan nyaman dan udaranya juga cukup friendly juga buat kita-kita yang di Asia gitu ya. Oke. Aktivitas selain studi ya Kak ya? Ada aktivitas lain nggak sih Kak selain studi? Oke. Selain studi sebenarnya saya masih ada beberapa
riset collaboration juga sama teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi sama beberapa kampus-kampus juga, dan kemarin juga saya baru menyelesaikan beberapa proyek riset dengan Balitbang Kabupaten Malang juga seperti itu. Dan juga tentunya sebagai ketua PPI yang baru nih Kak. Wow. Jadi waktu saya maba datang kongres pertama, rencananya pengennya cuma berkenalan, karena gimana-mana kalau kita di luar negeri, PPI itu kan semacam keluarga ya bagi kita, bisa ketemu bareng gitu. Nah, ya nggak taunya jadi ketua PPI gitu. Berarti datang ke Portugal tahun 2022 Agustus, terpilih menjadi ketua PPI Portugal tahun berapa Kak? 2023? 2022 hingga nanti 2023, iya. Di bulan apa Kak terpilihnya? Di bulan Oktober Kak. Oh, cuma 2 bulan berarti ya Kak ya? Iya betul. Di Portugal sudah menjadi ketua PPI, keren. Itu tidak terencana Kak. Betul, tapi suatu prestasi yang luar biasa juga begitu ya Kak ya. Baik, Kak, ngomong-ngomong soal sekolah di Portugal Kak. Apa sih Kak serunya sekolah di Portugal Kak? Sebenarnya yang paling seru itu adalah selain tentunya dapat teman gitu ya. Tapi kalau sudah nyampe Portugal, kita mau ngunjungin tempat-tempat atau negara-negara sekitar itu tiketnya murah banget Kak. Misalkan dari Portugal kita ke Spanyol gitu ya, kita ke Spain. Paling tiket pesawat itu cuma 20. Nah, sedangkan tiket bus bisa di bawah itu. 20 euro itu kita udah bisa pindah-pindah negara gitu. Mau ke Belgia, Italia itu murah banget gitu. Udah itu serunya. Kak? Kebetulan saya belum pernah coba karena untuk first year. Iya benar. Untuk first year ini di PSD saya cukup banyak kuliah dan banyak juga adaptasi dengan cara pembelajaran mereka. Betul. Dan ternyata itu yang banyak menyita waktu. Selain itu juga masalah resident card saya juga masih belum jadi. Ini mungkin baru bulan depan baru jadi gitu. Jadi saya masih belum bisa move gitu. Baik Kak. Kemudian serunya PPI nih sekarang nih Kak. Apa sih Kak yang biasa kegiatan-kegiatan di PPI Portugal itu? Oke, kalau di PPI Portugal barangkali ini sedikit berbeda dengan misalkan saya pernah juga ikut PPI waktu saya master di Taiwan ya Kak ya. Jadi waktu itu saya juga sebagai anggota. Nah di Portugal ini Kak, mahasiswanya itu kebanyakan mobility student. Jadi mereka hanya stay itu 6 atau 1 tahun. Itu yang paling banyak. Sehingga mereka ketika mereka di Portugal, ini kebanyakan teman-teman dari Erasmus gitu ya. Mereka cuma masih separuh perjalanan udah pindah negara gitu. Ini yang paling unik. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu banyak dibikin online gitu. Kayak misalkan kemarin yang paling terakhir itu juga kita bikin short course atau kuliah singkat gitu ya, kelas singkat bahasa Portugis untuk teman-teman yang Indonesia gitu, terutama ini yang PPI kemarin banyak yang ikut, itu sekitar 80% itu adalah teman-teman PPI, karena memang di kuliah di Portugal ini tidak diwajibkan untuk bisa bahasa Portugal gitu kan. Itu kenapa bisa cuma 6 bulan sampai 1 tahun Kak? Itu mereka short course atau bagaimana Kak? Ya Kak, jadi mereka adalah teman-teman dengan program Erasmus. Erasmus biasanya kebanyakan itu adalah teman-teman dengan jenjang di master degree gitu ya. Mereka itu ada yang pilihan Erasmus itu pasti pindah minimal itu 2 negara. Okay. Nah, iya master kan hanya 2 tahun. Kalau minimal itu 2 negara pasti dia misalkan satu di Spanyol, satunya Portugal gitu. Ada lagi yang pindah 4 negara Kak. Waduh, itu berarti per semester Kak? Per semester, bener per semester. Iya, jadi mereka, aduh Kak, seru sih Kak, tapi ya ini capek banget ngurusin administrasinya gitu. Betul, jadi dan paling banyak itu kan ibaratnya di antar kota aja udah capek, apalagi ini antar negara begitu ya Kak ya? Betul. Terus. Jadi Kakak juga pernah di Taiwan ya sebelumnya, sebelum di Portugal? Iya, betul. Jadi setelah S1 saya ikut program fast track dan kebetulan pada saat itu saya juga apply beasiswa double degree.
Jadi S2 saya 1 tahun di Brawijaya, 1 tahunnya lagi di di Taiwan. Oke, iya seru banget ya Kak ya. Nah teman pemilih tetap stay tune di podcast KPWRI karena kita masih banyak obrolan-obrolan menarik dengan Kak Yusi. Teman pemilih, kembali bersama saya Nona dan narasumber kita Kak Yusi, dan kita masuk segmen kedua, yaitu segmen yang kita mau mengulik lebih jauh. Kan Kak Yusi kalau nggak salah juga menjadi PPLN ya. Nah kita mau bicara nih pengalaman Kak Yusi menjadi PPLN itu bagaimana ya. Kak Yusi, kenapa sih Kak mau jadi PPLN? Oke. Ini juga sangat menarik gitu. Kenapa pengen jadi PPLN? Sebenarnya fun fact-nya ya Kak, Ya, dari wah, fun saya fact. iya fun fact, dari kecil itu mungkin sejak SD pokoknya ya itu, setiap ada pemilihan kepala desa, saya itu selalu semangat, selalu nanya ke orang tua gitu, "Ibu mau pilih apa? Bapak mau pilih apa? Kenapa?" Dan bahkan ketika milih itu saya ikut sampai ketika ini perhitungan suara itu saya ikut. Padahal itu sudah sampai sore banget gitu ya. Dan itu saya merasa sangat antusias sampai saya itu nanya hasil akhirnya siapa yang menang gitu. Mengawal ya Kak ya. Ikut mengawal sedari kecil. Dari kecil nggak tahu kenapa itu saya kayak merasa bahwa seru aja gitu, kita akan tahu pemimpin kita itu selanjutnya itu seperti apa gitu. Nah, tapi kan tidak pernah ada akses untuk menjadi gimana sih caranya, kenapa sih, bahkan saya itu selalu bertanya-tanya gitu. Kenapa sih banyak orang-orang itu bilang pemilu itu mahal, ngadain pemilu kan mahal gitu kan, biaya mahal, kenapa kok bisa mahal gitu. Anggapan saya apa karena kertasnya atau apa gitu aja awalnya, karena benar-benar nggak tahu sebagai anak kecil gitu. Terus akhirnya sampai sejauh ini nggak ada kesempatan juga. Ketika saya di Taiwan 2014 saya ingat, tapi saya tidak menjadi PPLN, tidak menjadi panitia ad hoc. Saya berarti menjadi teman pemilih waktu itu ya posisinya. Itu seru juga gitu waktu di Taiwan karena lokasi tempat kuliah saya itu jauh di daerah pedesaan gitu. Jadi kita pakai KSK. Oh ternyata ini bisa ya, ternyata kita milih pakai pos. Wah, pos ternyata kita kalau itu nggak perlu bayar juga, gratis. Itu gimana ya gitu, masih bertanya-tanya juga gitu kan. Tapi saya selalu aktif menjadi pemilih gitu. Akhirnya ketika saya jadi ketua PPI gitu ya, dan kebetulan kemarin PPI Dunia itu juga ada MOU dengan KPU, maka disitulah saya akhirnya ini ya dapat insight baru gitu ya, bahwa oh ternyata ada PPLN, oh seperti ini. Nah setelah itu ketika KBRI membuka nih open recruitment untuk PPLN, saya coba apply Kak, begitu ceritanya. Oke, menarik banget ya Kak ya. Berarti Kakak itu sudah excited di bidang kepemiluan begitu ya. Itu sejak kecil sebetulnya. Meskipun Ini fun fact nasional. Pemilihan kepala desa begitu ya Kak ya. Iya seru banget sih Kak. Jadi itu, padahal kan ibaratnya PPLN ini tugasnya nggak inline nih dengan apa yang Kakak pelajari di studi, betul nggak Kak? Atau jangan-jangan ada inline-nya Kak, ada irisannya? sama sekali nggak ada sih Kak, cuman yang kalau misalkan kita petik adalah bagaimana kita bisa mengorganisir waktu kita gitu ya. Dan juga kebetulan juga di PPLN ini barangkali kita juga bisa meningkatkan skill komunikasi kita kepada teman-teman WNI yang ada di Portugal. Ya karena kita tahu kan teman-teman WNI yang ada di Portugal itu punya diferensiasi pendidikan yang sangat beragam seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan tentang pemilu ini dengan bahasa yang sederhana yang bisa mereka tangkap agar mereka bisa menyalurkan hak-hak suara mereka seperti itu. Betul, karena hak suara itu betul-betul istimewa sekali, hak yang istimewa ya Kak ya, yang harus dipakai nih teman pemilih. Jadi jangan sampai golput, karena itu yang adalah teman pemilih, karena teman pemilih punya privilege ya. Oke, Kak, gimana sih caranya atur waktu
di satu hal kakak harus menjadi PPLN, kemudian kakak juga ada studi, dan kakak juga ada organisasi, begitu. Bagaimana kakak kemudian mengatur waktu, Kak? Oke, jadi kalau misalkan kita kebetulan PPLN ini kan nggak ada tanggal merah ya, semuanya hitam gitu. Karena kita juga ada satu grup ya, yang mana itu adalah PPLN seluruh dunia. Jadi grup tersebut itu saya salut sekali dengan KPU RI ya, yang selalu sabar menjawab, dan sepertinya KPU RI ini yang kerjanya 24 jam gitu ya, karena harus menjawab Wajib, Kak. pertanyaan dari PPLN seluruh dunia gitu. Nah, yang saya syukuri juga adalah karena di sini sistem kerjanya itu tidak office hours, jadi yang penting kita di dalam pekerjaan itu punya target masing-masing deadline-nya, jadi kita bisa atur. Dan bahkan sering sekali kita kayak misalkan kemarin BIMTEK, pelaksanaan pelantikan Pantarlih itu kita juga ada di hari Minggu atau Sabtu. Jadi kita bisa memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu itu lebih efektif dibandingkan hari kerja seperti itu. Karena tentunya teman-teman PPL lain juga punya pekerjaan seperti itu. Gitu, sehingga ya kita manfaatkan Sabtu Minggunya, kita korbankan waktu untuk istirahatnya gitu ya, untuk mengerjakan tugas-tugas PPLN. Keren banget, Kak, mengorbankan waktu demi pemilu, suksesnya pemilu 2024 ya, Kak, ya. Kakak betul-betul mengawal demokrasi ini, patut diacungi jempol, keren banget, Kak. Kak, kalau misalnya di Taiwan Kakak kan nggak sempat jadi PPLN ya waktu itu ya? Kakak jadi teman pemilih, itu pun udah bagus banget ya, Kak. Tapi ini lebih oke lagi karena kan Kakak ikut partisipasi lain ya, yaitu jadi PPLN. Proses menjadi PPLN itu bagaimana, Kak? Bisa diceritakan nggak, Kak? Terus tugasnya apa aja sih, Kak? Nah, pertama adalah kita harus daftar ya, waktu itu kita harus daftar ke KBRI. Terus kemudian KBRI juga selain mengecek keseluruhan administrasi gitu, terus kemudian dari situ kita akan tahu siapa yang lolos dalam tahap administrasi. Setelah lolos dari tahap administrasi, maka ada wawancara juga untuk PPLN. Nah, kemudian baru setelah wawancara itu siapa yang lolos wawancara, dan kemudian setelah itu KBRI masih membuka waktu untuk tanggapan masyarakat. Jadi waktu KBRI melakukan pengumuman nama A, B, C ini adalah lolos seleksi wawancara PPLN. Nah, selanjutnya baru ini mencari tanggapan dari masyarakat seperti itu. Setelah proses tanggapan itu barulah kemudian diusulkan ke KPU ya, dan kemudian dari KPU memutuskan siapa saja yang menjadi PPLN seperti itu. Wah, terus tugasnya apa aja tuh, Kak? Sebenarnya banyak sekali tugasnya PPLN itu, Kak. Kalau misalkan kita lihat juga ya, itu juga ada di dalam aturan KPU juga, yang mana sebenarnya tugas-tugasnya PPLN itu juga nanti ini sebentar lagi gitu ya, kita akan mengumumkan daftar pemilih sementara gitu. Terus juga tugasnya kita kemarin kita harus mengangkat Pantarlih LN untuk petugas coklitnya juga seperti itu. Terus juga kita harus menyampaikan daftar pemilih warga negara Indonesia kepada KPU. Terus juga melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu mulai dari kemarin coklit sampai nanti di 14 Februari seperti itu. Terus juga melakukan rekapitulasi, mengumumkan hasil perhitungan, menyerahkan berita acara dan juga sertifikat hasil perhitungan suara, dan sebenarnya masih banyak lagi, sampai kita juga tentunya melakukan sosialisasi sampai pada tahap pemilu itu sukses dilakukan di tanggal 14 Februari nanti. Seperti itu. Wow. Betul-betul padat ya, Kak ya? Betul, padat. Sebenarnya masih banyak lainnya juga ya, tapi masih banyak ya, Kak? Iya. Baik. Baik, Kak, kita break dulu. Pastikan teman pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024. Caranya gampang banget. Dengan ketik cek dptonline.kpu.go.id, kemudian masukkan nomor induk kependudukan dan nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri. Kalau belum terdaftar, teman pemilih segera hubungi Pantarlih
PPS, PPK, atau KPU setempat. Pastikan teman pemilih sudah terdaftar sebagai pemilih karena suara teman pemilih sangat berharga. Pastikan teman pemilih menjadi bagian dari pemilu 2024 dan ikut serta mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Teman pemilih tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Halo teman pemilih, terima kasih teman pemilih yang sudah subscribe podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang belum subscribe, yuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, Kak Yusi. Oh iya, buat teman-teman pemilih yang mau komen, boleh juga komen ya, siapa tahu nih banyak dari teman-teman pemilih yang PPLN juga begitu dan mau share pengalaman-pengalamannya ya. Silakan komen di bawah ini. Kak Yusi, kita lanjut lagi ya. Ya. Kak Yusi, apa tantangannya Kak menjadi PPLN di Portugal? Wah, tantangannya banyak sekali ya. Ini tantangan tapi yang seru juga gitu. Kalau di Portugal, kalau di Portugal ini Kak, untuk 60% WNI yang ada di Portugal itu adalah ABK atau anak buah kapal. Lebih dari setengah ya Kak ya itu? Iya betul. Nah bahkan mereka ini ada yang ya di daratan maupun di kepulauan seperti Azores atau Madeira itu di luar pulau kecil sekali gitu ya. Dan itu lumayan jauh juga dari Lisbon gitu. Berapa mereka jam Kak? Kalau ke Azores harus naik pesawat. Oh, harus naik pesawat, oke. Jauh banget sih itu Kak. Jauh banget sih itu. Nah, ABK ini kan mereka pastinya pertama kali kalau kita ngomong coklit, mereka nggak tahu nih Kak apa itu coklit gitu. Jadi, ya benar, hal yang pertama kita lakukan adalah kita bikin akun Instagram dan juga akun Facebook. Nanti bisa dicek juga ya akun Instagram PPLN Lisabon, jadi PPLN_Lisabon_Portugal. Nah, di situ konten pertama yang kita buat itu dalam bentuk video. Yang mana video ini itu kita kemas yang agak komedi, yang di situ adalah salah satu orang yang sudah lama di Portugal gitu ya, dan juga salah satu staf juga di KBRI gitu ya, tapi sudah lama, sudah sepuh gitu, dan kebanyakan ABK ini kenal sama beliau gitu. Iya betul. Kita bikin yang sesimpel mungkin bahwa agar mereka notice bahwa tahun depan itu ada pemilu gitu. Itu dulu yang pertama. Karena sebelum mereka akan coklit itu apa, mereka harus tahu dulu kan pemilu itu akan diadakan tahun depan. Nah, itu. Dari situ mereka langsung banyak sekali yang mulai follow Instagram maupun Facebook gitu. Oh, berarti mau pemilu ya kita gitu. Intinya mereka mau pemilu ya kita. Nah, disitulah akhirnya baru kita nanti akan masuk ke konten yang tentang coklit seperti itu. Itu yang pertama ya. Nah, selain itu juga tantangan yang terberatnya adalah banyak sekali nih para ABK ini yang tidak melaporkan kedatangannya, Kak. Oh iya, kenapa itu bisa nggak lapor, Kak? Nah, karena kan melapor, kita kan ada yang namanya lapor diri ya, kita bisa online sebenarnya. Ya. Kebiasaannya adalah para ABK ini kalau datang tuh nggak lapor, tapi kalau nanti ada masalah baru lapor. Atau mungkin karena mereka nggak domisili atau bagaimana itu, Kak? Sebenarnya mereka domisili, tapi mereka untuk aware lapor itu memang belum ya. Kita tahu kan ya ABK juga jauh juga ya tempatnya seperti itu. Sehingga ketika misalkan data KPU kemarin turun gitu ya, kita kan punya 2 basis data. Data yang dari KPU yang diturunkan, terus kemudian kita juga ada data yang dari KBRI. Gitu. Nah, terutama yang data dari KBRI ini adalah data potensial gitu ya. Kita udah saring gitu ya, selain yang data turun dari KPU. Ini kita cek lagi gitu. Ternyata memang ada beberapa yang tidak masuk ke dua-duanya. Gitu. Berarti kalau mereka tidak masuk di data KBRI maupun di data KPU, berarti fix mereka belum lapor diri. Seperti itu. Nah, itu yang bikin akhirnya ada tambahan baru seperti itu. Terus juga ada juga bahwa pelaut-pelaut ini ya, karena mayoritas ABK yang paling susah dicoklit juga.
itu ketika kita telepon, itu mereka masih ada di laut. Wah, maaf Pak, gitu. Jadi saya banyak sekali dapat cerita-cerita dari pantarlih kita gitu. Maaf Pak, kita masih ada di laut, kita nggak bawa dokumen-dokumennya. Nanti ya Pak, kalau sudah sampai di mes kita kabari gitu. Oh, Tapi ditunggu kabar. bukan kendala sinyal ya Kak ya? Bukan kendala sinyal. Tapi nggak bawa dokumen justru mereka. Nggak bawa dokumen gitu. Iya, terus akhirnya nanti kalau sampai mes ya kita hubungin lagi. Kita tunggu tuh, nggak dihubungin lagi, nggak ada Jadi akhirnya kalau untuk para ABK kita maksimalkan itu Sabtu Minggu, karena mereka biasanya Sabtu Minggu kan ya mendarat seperti itu. Gitu. Dan ada juga ini karena tadi ya, kalau dari sisi PPI ini teman-teman PPI, karena mereka itu mobility student gitu ya Kak, cuma 6 bulan atau 1 tahun, jadi kita harus benar-benar memastikan coklatnya sekarang tapi milihnya kan tahun depan nih Kak. Kita harus benar-benar pastikan bahwa tahun depan kira-kira kamu ada di Portugal atau sudah pindah negara. Nah itu, jadi itu yang bikin menarik sebenarnya, sekaligus tantangan juga. Tapi kalau untuk sinyal, kita alhamdulillah sinyal aman. Ya, untuk ABK aman ya Kak ya, aku pikirnya tuh ABK-nya itu di laut tengah laut tuh nggak ada sinyal begitu. Ada sinyal Kak. Ada Tapi sinyal memang, iya, tapi memang nggak bawa dokumen. Kalau nggak gitu mereka sedang kerja, jadi kan nggak enak juga kalau mungkin telepon-teleponan atau kondisinya macam-macam ya kalau di laut ombak dan segala macamnya seperti itu. Wah, itu tantangan yang harus dihadapi ya Kak ya. Kalau nggak gitu juga yang paling krusial sebenarnya, banyak sekali data-data itu yang kita nggak ada nomor telepon atau alamatnya Kak. Nah itu bagaimana tuh jadinya? Atau juga ada nomor telepon tapi kebanyakan ABK itu ini nomor teleponnya itu bisa yang 1 mingguan ganti itu loh Kak, beli perdana. Kalau kita di Indonesia ya beli perdana kan lebih murah ya. Nah, ganti-ganti terus. Nah, betul. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita cari akun media sosial mereka. Mau itu lewat Facebook atau lewat Instagram. Itu yang pertama. Kalau mereka aktif di media sosial, maka kita akan hubungi, kita akan inbox, kita akan DM seperti itu. Itu yang pertama. Iya, betul. Cukup efektif itu. Terus yang kedua adalah kita tanya kepada teman yang sudah berhasil kita coklit. Gitu. Jadi akhirnya misalkan nih kita mau coklit Pak A sama C gitu ya. Nah, beliau Pak A sama Pak C ini nggak dihubungin, nggak bisa gitu. Tapi kita tahu ada si Pak A yang juga ABK. Biasanya kalau teman-teman sama ABK bisa ngerti ya, dan juga mereka biasanya satu mes gitu. Akhirnya kita tanya ke Pak A, Pak A, satu mes nggak atau kenal nggak sama Pak B sama Pak C? Oh iya, kenal gitu kan. Boleh minta tolong nggak Pak begini-begini gitu. Jadi kita akhirnya sistem coklatnya juga banyak sekali dibantu oleh teman-teman WNI sendiri seperti itu. Teman pemilih, kalau misalnya teman pemilih juga PPLN juga boleh komentar ya, saling sharing juga di kolom komentar begitu. Oke, Kak, itu kan tadi bicara mengenai ABK ya, bagaimana kemudian ABK menyikapi pemilu, awareness-nya tentang pemilu 2024. Kalau mahasiswa bagaimana Kak? Bagaimana kemudian mahasiswa Indonesia yang ada di Portugal menyikapi pemilu 2024? Mereka sudah aware belum sih Kak? Oke, saya rasa mereka sangat antusiasmenya juga luar biasa dari teman-teman PPI. Bahkan kemarin juga ada yang langsung japri ke saya gitu Kak, bilang gini, Mbak, saya belum dihubungin ini sama petugas coklatnya sampai sekarang. Gimana ya caranya biar saya bisa terdaftar gitu? Padahal kita coklat juga ada waktunya gitu kan. Habis itu baru saya kasih informasi juga. Tenang Mas, nanti coklatnya sampai tanggal sekian. Kalau misalkan sampai tanggal sekian itu tidak ada yang menghubungi, nanti bisa langsung bisa ngisi Google Form. Jadi kita juga menyediakan Google Form untuk melapor secara mandiri Kak. Seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya barulah mereka 2 hari kemudian, saya kemarin sudah ditelepon Mbak sama coklat gitu. Oh oke, aman. Selain itu juga ada ini adalah salah satu bukti awareness mereka terhadap pemilu ya. Jadi mereka
benar-benar ingin berpartisipasi aktif juga gitu, mereka nanya, Kak, boleh nggak nanya-nanya tentang gimana caranya bisa terdaftar sebagai pemilih gitu. Oh boleh sekali, waktu saya tanya, akhirnya ada satu case bahwa dia saat ini sedang berada di luar Portugal gitu. Karena sudah mobility, tapi sebelumnya tahun sebelumnya dia itu adalah PPI Portugal gitu. Tapi saat ini dia sudah pindah. Cuman dia punyanya itu adalah resident permit di Portugal. Sehingga nah ini kan juga bingung juga ya. Akhirnya saya suggest, oke kalau gitu gini deh, kamu tahun depan kira-kira akan balik ke Portugal atau balik ke Indonesia karena September dia sudah selesai kuliahnya gitu. Dan banyak sekali teman-teman yang kuliah di Eropa itu biasanya juga mencari pekerjaan juga di Eropa juga gitu. Pikirkan dulu kira-kira tahun depan ada di mana gitu kan. Habis itu baru nanti kalau misalkan sudah fix, ini isi Google Form-nya biar nanti dicoklit kalau misalkan kamu pengen balik ke Portugal tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi mereka sampai sudah memikirkan meskipun mereka sebenarnya kan juga belum tahu ya tahun depan kira-kira ada di mana gitu. Itu salah satu bukti antusiasme. Menarik ya Kak ya. Menarik banget perbincangan kita hari ini, teman pemilih. Kita masih ada satu segmen lagi, teman pemilih jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Halo teman pemilih, kita sudah sampai di akhir sesi. Sebelum kita menutup podcast episode kali ini, kita mau tanya nih ke Kak Yusi. Kak Yusi, pertanyaan terakhir Kak, apa pesan Kak Yusi kepada para pemuda Indonesia terkait pemilu 2024? Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau pesannya ya buat teman-teman seluruh pemuda penerus generasi bangsa, pastikan bahwa kalian sudah masuk dalam daftar pemilih di pemilu 2024. Salurkan hak suara kalian dalam memilih calon pemimpin bangsa, karena selain pemilu ini mahal biayanya, suara teman-teman juga akan menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Thank you Kak Yusi sudah meluangkan waktu, dan terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah setia bergabung di podcast KPU RI. Saya Nona, host podcast KPU RI, undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa, bye semuanya. Sampai jumpa.